di samping kita sendiri juga qiyamul lail dan seterusnya, maka kita juga bangunkan keluarganya, ya, dan Rasulullah itu senantiasa menaikkan kain sarungnya tadi, ya, tidak mensetubui. Allahu Rabbi wal Islam dini wa Muhammadan Rasulullah. Sampai kita pada bab tentang menjauhi hal-hal yang bertentangan dengan puasa, ya. Menjauhi hal-hal yang bertentangan dengan puasa. Nah, sebagaimana ayatnya sudah pernah kita jelaskan bahwa puasa itu firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi puasa itu adalah merupakan sebuah ibadah yang paling utama dalam rangka kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, yang disyariatkan kepada kita untuk mendidik jiwa dan melatih kita untuk senantiasa berbuat kebaikan. Jadi puasa itu mendidik jiwa kita untuk senantiasa membiasakan tingkah laku dan sebagainya dengan kebaikan, agar kita senantiasa terlatih dengan kebaikan setiap hari. Dalam kondisi puasa kita nggak berbohong, kita nggak menipu, kita jujur dan sebagainya dan sebagainya. Nah, ini merupakan latihan kita untuk terbiasa dengan kebaikan. Maka seharusnya apabila orang yang berpuasa menjaga diri dari perbuatan-perbuatan yang akan menodai puasanya, ya, hingga puasanya bermanfaat dan menghasilkan ketakwaan sebagaimana ayatnya tadi, ya. Jadi kalau kita puasanya dengan sebenar-benarnya, bukan hanya meninggalkan makan, minum dan berhubungan suami istri saja, tetapi kita juga menjauhi hal-hal yang bersifat kemungkaran, yang akan mengontori hati, yang akan menjadikan kita senantiasa bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita jauhi itu, maka hasilnya itulah yang akan menjadikan kita sebagai orang yang bertakwa. Jadi bukan hanya menahan diri dari makan, minum dan berhubungan suami istri saja, bukan hanya itu saja, tetapi menjauhi hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada menipu, berbohong, bermaksiat, dan banyak sekali kemungkaran-kemungkaran yang lainnya. Nah, kalau kita menjauhi itu, maka baru ini akan, insya Allah akan menghasilkan, akan menjadikan kita orang-orang yang bertakwa. Puasa tidak hanya menahan makan dan minum. Ini sabda Nabi, ya, dari Abu Hurairah. Puasa tidak hanya menahan makan dan minum, tetapi menghindari, menjauhi perbuatan sia-sia dan keji, ya. Menjauhi perbuatan sia-sia dan keji. Jika kamu dicaci atau dibodoh-bodohi orang lain, maka katakanlah, aku berpuasa, aku sedang puasa. Jadi sekali lagi, puasa itu bukan hanya menahan diri dari makan dan minum, ya, tetapi juga menghindari dari perbuatan-perbuatan yang tidak bermakna, yang sia-sia, dan juga perbuatan-perbuatan yang keji. Dalam hadis lain dikatakan, barang siapa yang tidak menghentikan perkataan-perkataan dusta, barang siapa yang
tidak menghentikan perkataan-perkataan dusta dan melakukan kedustaan itu, maka Allah tidak merasa perlu ia meninggalkan makan dan minumnya. Tahu maksudnya ya? Jika kita tidak bisa meninggalkan atau menghentikan perkataan-perkataan keji, dusta, ya, dan tetap melakukan kedustaan itu, maka Allah tidak perlu puasa kita. Gitulah kira-kira. Ya. Artinya puasa kita sudah berkurang nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita yang puasa, meninggalkan makan minum, tetapi kita tetap berdusta dan sebagainya, menipu dan sebagainya, kemaksiatan yang lain, maka sebenarnya puasa kita itu yang disinyalir oleh Rasulullah SAW, kam min shaimin laisa lahu min siyamih illal ju'i wal 'atash. Betapa banyak orang yang berpuasa tetapi ia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali hanya lapar dan dahaga saja. Sia-sia kan? Sayang kan? Kita sudah lapar, dahaga, haus, lapar, lemes, tapi yang kita dapatkan hanya lapar dan dahaga saja, nggak ada ganjarannya, nggak ada pahalanya. Nah, inilah orang yang berpuasa tapi tidak bisa meninggalkan perbuatan-perbuatan maksiatnya. Kam min shaimin laisa lahu min siyamih illa ju' wal 'atash. Berapa banyak orang yang berpuasa tetapi yang diterima hanyalah rasa lapar, dan berapa banyak orang yang bangun beribadah tetapi yang diterima tidak lebih hanya terjaganya mata. Jadi betapa banyak orang yang berpuasa tapi yang diterima hanya laparnya aja, pahalanya enggak, keberkahannya enggak. Betapa banyak orang yang beribadah malam tetapi yang diterima hanya begadangnya aja gitu, nggak dapat pahalanya. Nah, ini sia-sia kan, sayang amal seperti ini. Nah, karena itu jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, agar puasa kita menghasilkan sesuai dengan apa tujuan puasa itu, maka kita bukan hanya meninggalkan makan dan minum serta hal-hal yang membatalkan puasa, tetapi juga kita menjauhi perbuatan-perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini ada juga bab tentang menggosok gigi. Bagaimana hukumnya orang berpuasa menggosok gigi? Boleh apa enggak? Boleh ya. Nah, disunahkan bahkan disunahkan bagi orang yang berpuasa untuk menggosok gigi pada saat berpuasa itu. Tidak ada perbedaannya antara waktu pagi dan sore hari. Menurut Tirmidzi, bagi Syafi'i tak ada halangan untuk menggosok gigi baik di waktu pagi maupun di sore hari. Begitu juga diterima berita yang menyatakan bahwa Nabi SAW biasa menggosok gigi pada saat berpuasa. Jadi Rasulullah itu juga biasa menggosok gigi pada saat berpuasa. Yang nggak boleh gosok gigi itu ketika kita menggosok gigi, kita kumur tapi telan sedikit. Akhirnya kita telan, itu nggak boleh. Tapi menggosok giginya sunnah, siwak ya, bersiwak. Kalau
yang bagus itu memang pakai kayu siwak ya, kayu siwak. Jadi misalnya kalau orang-orang tablik itu bagus mereka bawa kayu siwak di sakunya ya, ketika mau sholat gosok gigi sekulengi lagi ya. Ini memang kalau siwak yang masih basah itu rasanya pedas ya, pedas ya, ada pedas-pedasnya gitu, kayak apa ya, kayu manis ya, katakanlah kayu manis gitu, seperti itulah kira-kira. Kemudian berikutnya adalah murah hati dan mempelajari Al-Quran. Diriwayatkan oleh Bukhari dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW adalah ya, Rasulullah SAW adalah orang yang paling dermawan. Ya, Rasulullah itu orang yang paling dermawan. Sifat dermawannya itu lebih menonjol pada bulan Ramadan, yaitu ketika beliau ditemui oleh Jibril. Biasanya Jibril menemui beliau pada setiap malam bulan Ramadan untuk mempelajari Al-Quran. Maka Rasulullah SAW lebih murah hati melakukan kebaikan daripada angin yang bertiup. Jadi intinya dalam hadis ini kita akan dikatakan bahwa yang pertama Rasulullah itu murah hati. Yang kedua, beliau senantiasa memperbanyak bacaan Quran. Bahkan beliau mengecek bacaan Quran itu dengan malaikat Jibril. Ya. Jibril datang kepada Rasulullah SAW untuk mengecek ya, bacaan Rasulullah SAW. Jadi ketika kita berpuasa, maka dianjurkan kita yang pertama adalah dermawan ya. Banyak berinfak, dermawan, murah hati. Murah hati kan bukan hanya dengan harta kan, murah hati ya, dengan sikap kita, dengan senyum kita, dengan macam-macam ya, dari sikap-sikap kita. Bermurah hati, menolong orang, ringan untuk menolong orang ya. Itu juga murah hati. Mudah berinfak, banyak infaknya, itu juga murah hati. Menolong orang dengan menolong orang kan bukan hanya dengan uang kan, bisa dengan uang, bisa dengan tenaga kita, bisa dengan pikiran kita, dengan bantuan pemikiran kita dan sebagainya. Murah hati. Kemudian yang kedua dengan banyak-banyak tilawah Quran. Membaca Al-Quranul Karim. Imam Syafi'i itu kalau di dalam bulan Ramadan beliau mengkhatamkan Quran berapa kali? Selama Ramadan 60 kali ya. 60 kali berarti satu hari 2 kali khatam. Satu hari 2 kali khatam. Bisa nggak? Luar biasa ya. Nah beliau hafid Quran ya, Imam Syafi'i itu hafal Quran, jadi bisa sambil jalan, sambil bekerja, sambil ini mulutnya baca Quran ya, kalau kita kan harus baca mushaf Nah jadi ya paling tidak kita memperbanyak bacaan Quran. Paling tidak kita khatam sekali lah selama Ramadan. Paling tidak khatam sekali dalam Ramadan. Syukur bisa lebih dari sekali. Kalau sekali khatam dalam bulan Ramadan berarti satu hari 1 juz, ya kan? Satu hari 1 juz. Kalau 1 juz itu berapa halaman? 1 juz itu ada 20 halaman. 20 halaman artinya berapa lembar? 10 lembar. 10 lembar. Kalau dibagi 5 berarti 2 lembar.
habis sholat, ya, habis sholat 2 lembar, habis sholat 2 lembar, insya Allah selesai 1 juz dalam sehari, ya, 1 hari 1 juz. Caranya selesai sholat 2 lembar, 2 lembar berarti 4 halaman. Itu aja. Kalau kita konsisten, Masya Allah luar biasa. 1 huruf 10 kebaikan. Itu di luar bulan Ramadan. Nah kalau dalam bulan Ramadan dilipat gandakan lagi 10 kalinya lagi. Udah luar biasa kan. Nah karena itu di sini Rasulullah mencontohkan, ya, beliau senantiasa yang pertama bermurah hati dan yang kedua banyak tilawah Quran. Kemudian yang berikutnya adalah giat beribadah pada 10 hari terakhir. Nah, ini karena sudah Isya, ya, kita percepat, ya. Giat beribadah pada 10 hari terakhir. Artinya apa? Beriktikaf. Pada 10 hari terakhir, ya, beliau beriktikaf. Apabila telah masuk puluhan terakhir dari bulan Ramadan, Nabi SAW meramaikan waktu malamnya dan membangunkan keluarganya dan mengikat erat kain sarungnya. Nah, jadi kalau sudah masuk 10 terakhir, beliau senantiasa meramaikan malamnya. Artinya apa? Qiyamul Lail. Qiyamul Lail. Salat malam, baca Quran dan sebagainya, Qiyamul Lail. Kemudian juga membangunkan keluarganya. Jangan lupa, jangan diri kita aja yang sholat, baca Quran, jangan kita aja, tapi juga keluarga kita, istri, anak, kita bangunkan semuanya. Dan beliau mengikat erat kain sarungnya. Apa maksudnya? Mengikat erat kain sarungnya. Artinya beliau tidak menggauli istrinya ketika 10 hari terakhir. Beliau itikaf, ya. Salah satu yang membatalkan itikaf itu kan berhubungan suami istri. Nah, jadi ketika 10 hari terakhir fokus beribadah, itikaf di masjid dan tidak menggauli istri-istrinya. Jadi beliau di sini bahasanya adalah mengikat erat kain sarungnya. Menurut riwayat Muslim dikatakan beliau begitu giat beribadah pada 10-an terakhir, melebihi kegiatannya pada saat-saat lainnya. Diriwayatkan oleh Tirmidzi dari Ali radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW biasa membangunkan keluarganya pada puluhan terakhir dan menaikkan kain sarungnya. Nah, jadi pada 10 hari terakhir tadi, di samping kita sendiri juga Qiyamul Lail dan seterusnya, maka kita juga bangunkan keluarganya, ya, dan Rasulullah itu senantiasa menaikkan kain sarungnya tadi, ya, tidak mensetubuhi istrinya. Nah, ini hal-hal yang terkait dengan adab berpuasa, ya. Adab berpuasa sehingga mudah-mudahan puasa kita berkualitas, ya kan? Berkualitas sehingga benar-benar menghasilkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.